Assalamualaikum Sylvia. Halo, waalaikumsalam Reni. Jadi apa dulu nih yang mau kita bahas? Oh, jadi gini, kamu tahu kan good governance? Nah, yang good governance ini punya 10 prinsip dan 10 prinsip itu pastinya selalu saling berkaitan satu sama lainnya. Salah satunya tuh ada akuntabilitas serta transparansi. Oh iya, betul. Aku jadi pengen nanya deh, apa sih yang kamu ketahui tentang akuntabilitas? Akuntabilitas sendiri berasal dari bahasa asing yaitu accountability yang artinya dipertanggungjawabkan. Menurut Sudarmayanti, akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja suatu badan atau pimpinan dalam suatu organisasi kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mardiasmo, akuntansi publik merupakan kewajiban pemegang amanah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Jadi, akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin setiap penyelenggaraan kegiatan akan dipertanggungjawabkan oleh pelaku terhadap pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut. Terus yang aku tahu juga ada jenis-jenis akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo, jenis-jenis akuntabilitas publik itu dibagi menjadi dua, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Pertama, ada akuntabilitas vertikal. Setiap pejabat atau petugas publik, baik itu individu maupun kelompok, secara hierarki wajib mempertanggungjawabkan kepada atasan secara langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut secara periodik. Yang kedua, ada akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal ini melekat pada lembaga negara sebagai suatu organisasi yang wajib mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah dilaksanakan dan telah dikembangkan dan setelah itu dikomunikasikan kepada eksternal, yaitu masyarakat luas. Selanjutnya, ada dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik menurut Hopwood dan Tompkins adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas ini berkaitan dengan menghindari adanya penyalahgunaan jabatan dan berkaitan dengan jaminan hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana politik. Yang kedua, ada akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas apakah sudah cukup baik dalam lingkup sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan prosedur administrasi. Yang ketiga, ada akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini berkaitan dengan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, dan apakah sudah dipikirkan alternatif program yang dapat memberikan hasil maksimal tetapi dengan biaya yang minimal. Yang keempat, ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Dalam konteks sumber daya manusia di organisasi publik, akuntabilitas mencangkup beberapa aspek dalam pengelolaan tenaga kerja publik.
sekarang gantian nih. Aku mau tanya, apa sih yang kamu ketahui tentang transparansi? Oh, perihal itu sebenarnya kalau perihal definisi itu terdapat dari banyak banget ahli. Tapi yang aku ketahui itu transparansi merupakan sebuah keterbukaan dan juga kejujuran pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan pertimbangan bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban sumber daya yang diberikan kepadanya atau kayak kepada pemerintah dan juga bagaimana ketaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wah, oke deh. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Apakah semua informasi dari pemerintah harus disampaikan kepada masyarakat? Jika sesuai dengan jenis informasi, sebenarnya tidak semua informasi itu dapat diakses dengan bebas dan juga dilihat oleh masyarakat luas. Tetapi terdapat beberapa jenis informasi yang dimana jenis informasi ini ada informasi yang harus secepatnya disampaikan, ada yang ada yang secara aktif diumumkan, dan juga ada yang secara tersedia selalu gitu, kayak ketika kita butuh pasti kita ada informasinya, dan biasanya itu terdapat di dinas-dinas dan lain-lainnya. Dan ada juga informasi yang terbatas. Informasi terbatas tersebut memang kita tidak bebas untuk mengakses dan juga mengetahui informasi tersebut. Oh gitu. Ternyata pemerintah mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang bersangkutan dan kepentingan publik. Jadi transparansi itu merupakan salah satu cara bagaimana pemerintah ini bertanggung jawab kepada masyarakat, dan juga masyarakat tersebut dapat berpartisipasi untuk pengambilan keputusan, lalu ada berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dari pemerintahnya sendiri, lalu bisa jadi pengawas bagi pemerintah yang dimana masyarakat dapat menilai atau kayak masyarakat dengan transparansi ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya terjadinya korupsi, terus kesalahan-kesalahan dalam sistem pemerintahan dan juga lain-lainnya. Pada kesimpulannya, kalau misalnya akuntabilitas dengan transparansi ini adalah dua prinsip yang memang sangat mendasar dalam pelaksanaan good governance. Nah, betul tuh. Dengan demikian, adanya akuntabilitas, organisasi publik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Nah iya, jadi dengan adanya transparansi ini, organisasi publik dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat atau dari publik, dan juga dapat dalam pengambilan keputusan serta pengalokasian anggaran. Kayaknya segitu aja dulu deh. Soalnya aku mau nyuci piring. Ya udah, segitu dulu aja kayaknya obrolan kita. BTW, kamu jangan lupa ya, cuci piringnya pakai sabun cuci piring, jangan pakai sabun mandi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.